Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat jumpa kembali dengan channel YouTube Mantra Kita GKJ Selokaton. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya akan sampaikan 3 mantra yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, bagaimana kita memperoleh hidup. Dan mantra yang kedua, bagaimana kita menjalani hidup. Mantra yang ketiga, bagaimana kita menikmati hidup nanti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh diberkati ketika kita menemukan channel YouTube GKJ Selokaton. Mantra kita akan membawa kita kepada damai Kristus yang sejati. Sebelumnya, marilah kita serahkan pertemuan kita di mantra kita saat ini di dalam doa kepada Allah. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada kesempatan ini bersama channel YouTube GKJ Selokaton. Kami belajar firman Tuhan untuk bersama-sama mengerti akan kehendak Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan dan memimpin kami yang akan berbicara tentang firman Tuhan. Kau ampuni setiap kekurangan dan kesalahan kami sehingga kami boleh layak untuk bersama-sama belajar akan firman Tuhan dan mengerti akan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon pertolongan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mantra kita yang pertama saya akan bacakan dari kitab Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita memperoleh hidup? Ahli Taurat menanyakan hal itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa ahli Taurat mengerti tentang hukum Taurat. Sehingga Tuhan Yesus kembali menanyakan kepada si ahli Taurat, apa yang tertulis di sana. Ahli Taurat mengatakan dengan fasih tentang kasih Allah dan kasih kepada sesama. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memperoleh hidup, Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat 28, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Artinya kita akan hidup ketika melakukan kasih yang Tuhan kehendaki, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah, untuk mengupayakan hidup di dalam kasih, kita juga perlu terus belajar bagaimana supaya kita bisa hidup di dalam kasih itu. Maka Tuhan menginginkan supaya setiap kita terus belajar akan kasih, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kemudian kita masuk ke mantra yang kedua, bagaimana kita menjalani hidup. Karena mantra yang pertama, bagaimana memperoleh hidup, kita hanya bisa memperoleh hidup ketika kita mau hidup mengasihi. Kemudian di dalam Mazmur 119 ayat 105,
Dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dari ayat ini kita akan belajar bagaimana supaya kita hidup di dalam Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita bisa hidup di dalam kasih, maka kita perlu belajar firman Tuhan, mengerti akan kehendak Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ketika orang berjalan di dalam kegelapan, dia tidak akan bisa menemukan ujung dari jalannya itu. Tetapi ketika dia berjalan dengan membawa pelita, sekalipun penerangan hanya 2 meter ke depan ataupun 2 meter ke belakang, tapi itu sangat berarti untuk meneruskan perjalanan. Dengan iman, pelita yang kecil itu akan menyelamatkan perjalanan itu sampai di tujuan. Padahal dikatakan Mazmur 119 ayat 105 tadi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Itu artinya bahwa penerang jalan kita adalah firman Tuhan. Maka kita terus belajar akan firman Tuhan untuk bisa menghidupkan pelita itu di dalam perjalanan hidup kita. Sehingga jalan kita akan diterangi oleh pelita itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada orang yang juga berjalan di dalam kegelapan dan kita mempunyai pelita terang itu, maka orang itu juga akan ikut memahami dan mengerti bahwa kita berjalan dengan membawa pelita. Sehingga orang yang berjalan di dalam kegelapan itu pasti akan meminta tolong pada kita, saudaraku, tunggulah aku supaya aku ikut berjalan dengan pelitamu. Itu akan membuat kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi kita ketika kita mampu menerangi saudara kita. Demikian juga yang di depan berjalan di dalam kegelapan, dia akan berhenti menunggu kita sampai di tempat itu, sehingga saudara kita yang berjalan di dalam kegelapan itu juga akan mendapatkan terang yang kita miliki. Jadi firman Tuhan yang adalah pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita, itu juga akan bermanfaat, berarti bagi saudara-saudara kita yang berjalan di dalam kegelapan. Itulah kasih yang sebenarnya, kasih yang membuat hidup saudara-saudara kita merasa hidup oleh hidup kita. Jadi bagaimana kita menjalani hidup supaya orang lain juga merasakan bahwa hidupnya berarti, hidup kita berarti bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Allah kita tidak terbatas atau tidak terbelenggu oleh ruang dan waktu. Walaupun kita sangat terbatas, kita tidak tahu ujung jalan yang gelap, sehingga kita berjalan dengan iman, dengan keyakinan. Sekalipun pelita itu hanya menerangi 2 atau 3 meter di depan kita, namun kita yakin bahwa di ujung sana Tuhan telah menunggu kita, sehingga kita sampai di ujung sana boleh menikmati perjalanan itu bersama Tuhan. Sehingga mantra kita yang ketiga, pasti kita akan menikmati hidup itu bersama Tuhan. Seperti yang sering kita dengar tentang ceritanya Yusuf di dalam kehidupannya, di dalam Kejadian 45 ayat 4 sampai 7 yang menceritakan kisah Yusuf. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku
sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Itulah kejadian kehidupan Yusuf yang tidak diketahuinya saat perjalanan hidupnya penuh dengan rintangan yang dihalangi oleh saudara-saudaranya, tetapi Tuhan telah menyiapkan di akhir perjalanannya. Yusuf adalah orang yang sangat berbahagia dan sangat berarti bagi kehidupan keluarganya. Itulah Allah kita yang berkuasa atas waktu. Dia tidak terbatas oleh waktu seperti kita yang hanya hidup di saat ini, tidak bisa kembali ke masa lalu dan tidak bisa mengetahui di masa depan. Itulah Allah kita yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Diimani oleh Yusuf sehingga di dalam perjalanannya sekalipun berat dan sulit, tetapi yakin, percaya bahwa di ujung sana Tuhan Yesus menanti. Pasti kita akan bisa menikmati hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Dialah Yesus itu. Dialah jalan, dialah kebenaran, dan dialah hidup itu sendiri. Maka berbahagialah setiap orang yang mengenal Yesus. Dia akan tahu jalannya dan dia akan berjalan di dalam kebenaran itu. Dan dia akan memperoleh hidup yang dijanjikannya. Sungguh kita termasuk orang-orang yang berbahagia yang menemukan channel YouTube Mantra kita GKJ Selokaton. Kita akan memperoleh hidup, kita akan menjalani hidup dengan keberanian, dan kita akan bersama-sama menikmati hidup bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita akhiri renungan kita pada saat ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena mantra kita telah kami rasakan bersama-sama, memberikan kekuatan kepada setiap kami yang mendengarkan, sehingga kami beroleh mengerti akan hidup dan kehidupan ini, dan kami meyakini bahwa kehidupan yang Tuhan telah siapkan bagi kami adalah kehidupan bersama Bapa di surga. Kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk menghidupkan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh menyatakan kasih kami kepada Allah dan kasih kami kepada sesama kami. Ampunilah kami jikalau pada kesempatan ini terselip kesalahan dan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih pendengar dan pemirsa mantra kita. Sampai di sini perjumpaan kita, dan berjumpa kembali di episode yang akan datang. Salam.